Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ya penjelasan dari Pendeta HTD, Pendeta Very Very Clear. Di mana kali ini Pendeta HTD akan menjelaskan kepada kita perbedaan antara Kristen dan juga Nasrani. Nah, ini yang seru ini ya. Jadi kadang-kadang kan banyak teman-teman yang masih bingung. Ya, apa sih sebenarnya beda Nasrani dan juga Kristen ya? Tetapi ini versinya HTD ya, versinya HTD bukan versinya umat muslim tentunya ya. Kalau umat muslim lain lagi dalam mengartikan perbedaan antara Kristen dan Nasrani. Tetapi yang ini adalah menurut Pendeta HTD, Pendeta Very Very Clear. Bagaimana pemaparan perbedaan antara Nasrani dan juga Kristen menurut Pendeta HTD? Kita saksikan penjelasan Pendeta Very Very Clear sebagai berikut. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kata Kristen itu ada 6 ayat di Alkitab. Ya, Kristen. Ya. Jadi kekristenan itu ya hanya ada 2. Yaitu yang pertama adalah Kristen, yang kedua adalah Nasrani. Nasrani itu hanya ada 1 ayat di Kisah 24 ayat 5. Oke, saya mulai dari Kristen dulu ya. 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, tuh orang Kristen ya, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia ngapain? Memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi orang Kristen itu Allahnya adalah Kristus. Tidak disebut memuliakan Allah dalam si Bapa, enggak. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, enggak. Kalau kita sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16 itu Kristen. Contoh lain misalnya ya, Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen di sini ada di ayat 20, yaitu yang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu Kristen ya. Kristen itu harus memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan otomatis Allah dong. Ya, itu Kristen ya. Contoh lain Agripa ya hampir-hampir aku yakinkan menjadi orang Kristen, Kisah 26 ayat 28, kemudian Roma 16 ayat 7 ya. Salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Ya, jadi Kristen ini ya, tidaklah 1 Korintus 9 ayat 5, tidaklah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen tuh ya. 2 Korintus 12 ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen. Jadi Paulus ini orang Kristen yang tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 ya. Jadi Paulus itu orang Kristen ya, itu Paulus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan ya dibagi 2 saja. Yang satu itu Kristen, tadi di dalam 1 Petrus tadi dijelaskan di situ bahwa jika menderita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Doa harus dalam nama Yesus Kristus.
Pujian penyembahan dalam nama Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu Allahnya mutlak harus Yesus Kristus. Tuhannya harus Yesus Kristus. Juru selamatnya harus Yesus Kristus. Harus Tuhan, harus Allah, harus Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi orang Kristen yang masuk golongan Kristen ya cuman satu. Nih HTD ini Kristen. Penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. Ya, GAAE itu Kristen. Nah, sekarang mau kita cari tahu tentang Nasrani. Lah, Nasrani ini banyak banget. Di situ mulai ada Katolik, mulai ada Protestan, ada Karismatik, ada Pentakosta, ada lagi Mormon, ada lagi Saksi Yehova. Itu semua itu Nasrani. Di dalam Kisah 24 ayat 5 itu ada muncul kata Nasrani, ya. Nasrani disebut sekte. Sekte itu bidat, sama dengan Titus 3 ayat 10 itu bidat. Sekte itu sesat, ya, sama dengan Markus 12:27, Matius 22 ayat 29. Jadi Nasrani itu sesat iya, sekte iya, bidat iya. Nasrani ini ciri khasnya adalah ajarannya sampar. Di situ ditulis ajarannya sampar, ya. Kemudian bertentangan dengan dunia beradab, ya, dan kacau balau, ya. Sampar itu artinya ajaran mematikan, biadab dan kacau balau, ya. Allah itu berapa? Pasti satu. Ya, di Perjanjian Lama ada Maleakhi 2 ayat 10, satu Allah. Allah yang esa. Di Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 20, Allah adalah satu. Allah itu satu. Tapi Nasrani mengajarkan Allah itu kesatuan, unity, apalagi oneness, apalagi Trinity, gitu. Ya, jadi mematikan dong ajarannya, betul, mematikan seperti penyakit sampar, kacau balau dong, kacau balau. Allah itu satu, bukan tiga tapi satu, bukan kesatuan. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Kristus itu roh, Roma 8 ayat 9. Ya. Ya. Tetapi diganti, ya. Allah itu pribadi. Lalu Allah itu pribadi satu, Anak itu yang Yesus itu pribadi 2, lalu Roh Kudus pribadi 3. Ya. Kacau balau dong, kacau balau. Ya. Sesat dong, sekte dong, iya. Biadab dong, iya betul. Anda tanya di pasar, di dunia orang beradab, ya. Anda tanya di pasar-pasar, di mall. Ibu yang lagi pakai daster, bu, Allah itu satu apa 3 tapi 1? Kami orang beradab, Pak. Allah itu satu, masa ada Allah kok 3 tapi 1? Jadi pengajaran 3 tapi 1 di Alkitab ditulis melawan dunia beradab, artinya biadab. Itu Alkitab, ya. Kisah 24 ayat 5. Ya. Yahudi menjuluki seperti itu. Lalu Tuhannya masih sujud pada Allah. Yesus itu di surga dikiranya masih gondrong, tangannya masih bolong, rambutnya gondrong pakai jambul. Ya, lalu dikira Tuhan itu masih sujud pada Allah, ya, duduk di sebelah kanan, ya. Jadi cek di surga nggak ada, ya. Jadi itu semua gagal memahami, betul, gagal memahami semua itu. Duduk sebelah kanan Allah artinya berubah dari fisik menjadi roh. Terbukti di surga ya cuman ada Yesus, ya. Yesus naik ke surga memakai tubuh kebangkitan karena sedang menampakkan diri selama 40 hari lalu naik ke surga. Ya, tapi di surga Yesus sudah bukan lagi berambut gondrong, bukan lagi pakai jambul, bukan lagi tangannya bolong. Ya, clear? Nah, Nasrani ini banyak banget, Pak. Ya, semua yang penyembah Allah Tritunggal, Allahnya 3 tapi 1. Ya, Katolik nyembah Tritunggal, betul. Protestan nyembah Tritunggal, betul. Karismatik nyembah Tritunggal, betul. Pentakosta nyembah Tritunggal, betul. Mormon nyembah Tritunggal, betul. Apalagi Saksi Yehova nyembah Tritunggal,
nggak tahu deh, nggak jelas itu. Ya. Ya habis bagaimana tuh Bapak Yahweh itu gimana tuh? Bapak iya, Yahweh iya. Ya yang jelas bukan menyembah Yesus. Mereka semua itu disebut Nasrani Pak kalau di Alkitab ya. Makanya Katolik itu nggak ada di Alkitab. Protestan nggak ada di Alkitab. Apalagi karismatik nggak ada di Alkitab. Oneness nggak ada di Alkitab. Apalagi Yesus only nggak ada di Alkitab. Apalagi ya Pentakosta nggak ada di Alkitab. Maksudnya gereja Pentakosta. Kalau istilah Pentakosta ada, itu kan hari raya orang Yahudi. Mormon nggak ada di Alkitab, saksi Yehova nggak ada, ya. Jadi baik Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakos, Mormon itu semua masuk di dalam Nasrani. Sedangkan Kristen itu penyembah Yesus Kristus, Allahnya Yesus Kristus. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, gerejamu nyembah siapa? Allah 3 pribadi Pak, berarti kamu Nasrani. Ya, Pak Dede nyembah apa? Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Berarti Pak Pendeta HTD Kristen dong? Iya, 100% Kristen sejati ini. Para pendeta di luar sana, para romo, ya dicek saja yang disembah siapa. Bapak, Pak, ya berarti bukan Kristen. Ya, itu Pak yang tukang pamer kesembuhan di jalanan itu, sihir di jalanan itu, yang disembah siapa? Bapak, Pak. Ya berarti itu bukan kesembuhan dari Yesus, bukan. Kesembuhan dari siapa? Ya baca aja Matius 24 ayat 24. Mujizatnya heboh enggak? Heboh, wah udah ketahuan itu dari iblis. Mujizat yang heboh itu dari iblis. Yesus kalau membuat mujizat suruh diam-diam aja, jangan ngomong-ngomong. Nah, itu mujizat dari Allah ya. Tanda ini menyertai orang percaya ya. Usir setan, tumpang tangan, minum racun maut itu maksudnya kuasa dosa. Hei maut, di mana sengatmu itu 1 Korintus 15 ayat berapa? 5556 tuh. Jadi racun maut itu artinya kuasa dosa. Ya, sudah dikalahkan. Perlu heboh-heboh enggak Pak? Enggak. Ya, orang itu harus menginjil dulu, menjadi percaya dulu, baru segala tanda itu menyertai orang percaya. Jangan dibalik ya. Tidak mungkin orang yang menolak menyembah Yesus Allah bisa melakukan mujizat, yang mujizat itu dari Allah, tidak mungkin. Itu pasti dari iblis. Pasti. Ya, jadi untuk melihat dia itu melakukan mujizat, Pak, ya cek aja yang disembah siapa. Itu pendetanya, romo, pasturnya yang disembah siapa. Bapak, ya berarti bukan dari Yesus. Mujizat itu harus dari Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jadi clear, Alkitab Alkitab. Kekristenan hanya terbagi 2, yaitu Kristen dan Nasrani. Tadi saya ulang berapa ya? 1 Petrus 4 ayat 6 ya? Salah nggak ya? Bentar ya, saya cek ya. 1 Petrus 4 ayat 6, mudah-mudahan benar. 1 Petrus 4, coba ya. 1 Petrus 4 ayat 6. Oh, salah ternyata. Ayat bukan loh. Itu malah salah ya, apa 2 Petrus. Bentar ya, ya begitulah. Ya. Namanya juga apa? Tadi ya tadi yang saya sebutkan tadi. Ini dia. Mestinya yang benar itu 1 Petrus 4 ayat 16 ternyata. Ya maklum ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, jelas ditulis kata-kata Kristen ya. Ia janganlah malu, ia melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi orang Kristen itu Allahnya Yesus Kristus. Pak, Allah kami Bapa, Pak, berarti bukan orang Kristen. Allah kami Bapa, Anak, Roh Kudus, Pak, berarti bukan orang Kristen. Allah kami Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, berarti bukan orang Kristen. Allah kami Bapa Yahweh, Pak, berarti bukan orang Kristen. Jadi apa, Pak? Nasrani. Ya, saya ulang. Katolik nyembah siapa?
Bapa, Anak, Roh Kudus, berarti bukan Kristen, Nasrani. Ini ayat Alkitab ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Protestan nyembah siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus, berarti bukan orang Kristen tapi Nasrani. Karismatik, Pentakosta, Mormon, Saksi Yehova dan lain sebagainya menyembah siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus, Pak, berarti bukan orang Kristen. Clear toh? Very clear, ya. Jadi Anda jangan dibingungkan, Kristen itu banyak sekali alirannya. Yang banyak aliran yang di Nasrani. Kalau Kristen dia cuma satu, penyembah Yesus Kristus. Kami GAE penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ya, gereja itu harusnya hanya cuma satu. Ya, gereja jemaat itu ya cuma satu. Ya, jemaat yang berpegang pada firman dan tidak menyangkal Yesus Kristus. Namaku, tidak menyangkal namaku, ya, di dalam Wahyu 3 ayat 8, ya. Itu, ya. Baca aja Wahyu 3 ayat 7, 8, 9 itu, ya. Ya, clear? Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bingung, kekristenan hanya ada dua golongan, yaitu Kristen dan Nasrani. Ya, ayo introspeksi diri, Nasrani tidak pernah masuk surga, ya, tidak bisa masuk surga. Ya, Anda-anda yang tergabung dalam gereja-gereja Nasrani tidak akan pernah bisa masuk surga. Ini ayat Alkitab loh. Bukan HTD yang menghakimi, ya, bukan ayat Alkitab, ya. Hanya yang beriman pada Kristus yang bisa diselamatkan. 2 Timotius 3 ayat 15. Hanya yang mati dalam Kristus yang kelak dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Lah kamu mati dalam siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya tidak bisa masuk surga. Gereja-gereja yang masih menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus tidak mungkin masuk surga. Tak kasih tahu, ya. Masuknya kemana? Ya ke rumah Bapamu itu di alam maut. Ya, clear ya? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ya, teman-teman sudah dengar ya penjelasan HTD, dan ini memang agak berbeda ya. Jadi kalau kita di Islam, kita mempercayai bahwa Nasrani itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Ya, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Kristen itu adalah ya ajaran yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, sebagai pencipta segalanya. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau yang di Nasrani itu adalah menyembah kepada Tuhannya Nabi Isa, ya, sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa menjelaskan gimana, itu orang-orang yang mengikuti penjelasan tersebut, mengikuti ajaran tersebut. Sedangkan Kristen, ya, itu adalah orang yang menganggap bahwa Yesus itulah Tuhannya. Itu dalam perspektif agama Islam ya. Jadi beda dengan yang HTD tadi gitu kan. Kalau HTD jelasinnya malah dia katakan ya sama sih sebenarnya sih, agak mirip di mana dia mengatakan kalau Kristen itu menyembah Yesus satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Sedangkan Nasrani dia sebut menyembah kepada 3 Tuhan, ya, dia sebut Trinitas. Jadi agak berbedanya di situ gitu. Kalau di Islam ya, Nasrani itu menyembah malah kepada satu Tuhan. Sedangkan versinya HTD dia menyebut bahwa Trinitas itu ya, dan juga yang aneh-aneh itu semua di Nasrani gitu. Jadi istilahnya yang di luar menyembah kepada Yesus sebagai Allah yang Esa, itu dilemparkan semua di Nasrani, dianggap sebagai Nasrani semua. Ini yang bingung kita jadinya. Ya, penjelasan HTD ini memang agak berbeda dengan Islam, dan itulah pemaparan dari pendeta very clear gitu kan. Pasti tentu saja berbeda antara versi HTD dengan versi umat muslim. Ya, tapi kita hargailah perbedaan tersebut. Ini hanya sekedar tambahan informasi buat teman-teman ya, agar kita belajar juga versinya HTD itu gimana mereka menyikapi perbedaan antara Nasrani dan juga Kristen ya. Kalau kita clear ya teman-teman ya, jangan bingung gitu. Kalau di Islam paling simpel gitu. Nasrani adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Kristen adalah yang menganggap ya Yesus sebagai Tuhan, atau Yesus setara dengan Allah, ya, atau apapun lah. Pokoknya yang Yesusnya itu lebih tinggi daripada Nabi. Ya, yang menganggap Yesus lebih tinggi daripada Nabi, ya itu semua kita anggap Kristen kalau dalam
perspektif agama Islam. Ya, seperti itulah yang bisa saya jelaskan. Ya, makasih buat teman-teman yang udah nyimak, kalian yang renungkan sendiri, yang kira-kira bagaimana ajaran yang benar. Kadang-kadang ini memang semua hanya masalah bahasa. Ya, hanya masalah bahasa bagaimana menjelaskan, tetapi yang paling penting adalah iman kita kepada siapa. Ya, kita percaya siapa yang menciptakan seluruh alam semesta, jagat raya, dan manusianya. Ya, siapa yang menciptakan kita? Itu yang paling penting bagi diri kita. Di Islam kita clear yang menciptakan manusia, ya, menciptakan saya hidup sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya kepada Allah lah saya menyembah, ya. Saya menyembah kepada Allah satu-satunya, ya tidak ada yang lain. Karena iman dasar umat muslim adalah ya la ilaha illallah. Jadi jelas hanya kepada Allah. Dan juga bahwa Nabi Muhammad hanyalah utusan, ditegaskan ya, hanyalah utusan. Kenapa selalu ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah utusan, agar jangan sampai ya di generasi masa depan, di generasi akan datang, ada yang mengkultuskan, ada yang menaikkan derajat dari Nabi Muhammad, dari seorang Nabi menjadi setara. Ya, itu yang paling penting. Kenapa diulangi terus gitu kan? Menjadi dasar iman kita gitu. Agar jangan sampai ada penyimpangan. Itulah diucapkan terus ya. Diucapkan terus sebagai dasar iman kita. Kalimat syahadat. Itu yang paling penting gitu. Jangan ada diubah-ubah ya. Jelas penciptanya siapa, utusannya siapa gitu. Jangan nanti utusan dan pencipta jadi gabung atau jadi tertukar. Itu yang paling penting. Paling bahaya juga itu ya. Jadi jangan sampai itu dialami oleh umat muslim. Ya, itu yang paling menentukan. Ya, menentukan karena bahaya. Ya, mungkin itu aja dari saya penjelasannya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.